Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, saya sendiri atas nama Ervina Bakri dan teman saya atas nama Akifa. Di sini kami akan membahas materi mengenai peranan dan lingkup investasi. Adapun submateri yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian investasi, dan yang kedua struktur proses investasi perorangan. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pengertian investasi. Berdasarkan pendapat Abdul Halim tahun 2003, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Umumnya investasi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu investasi pada financial asset seperti pasar uang dan pasar modal, dan investasi pada real asset atau diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif. Investasi merupakan rangkaian proses kegiatan untuk menganalisis berbagai faktor resiko dan estimasi imbal hasil yang diharapkan memberikan manfaat terbaik di masa depan yang berujung pada sebuah keputusan investasi dengan melibatkan komitmen dan pengorbanan yang dapat ditoleransi di masa sekarang. Berdasarkan pendapat Abdul Halim tahun 2003, usulan investasi biasanya dikelompokkan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu investasi pergantian, adalah suatu aktiva yang telah aus atau usang diganti dengan adegan aktiva baru. Misalnya investasi pada pembelian mesin-mesin baru untuk menggantikan mesin lama dengan tujuan yaitu menghemat biaya agar dapat meningkatkan laba. Adapun yang kedua yaitu investasi penambahan kapasitas, merupakan usulan penambahan jumlah mesin atau pembukaan pabrik baru. Menurut Lipsey tahun 1997, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini, di mana berdasarkan periode waktunya. Investasi terbagi menjadi 3, diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Adapun pengertian investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode tertentu untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang dimaksud yaitu diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa mendatang. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Akifa. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu struktur proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada aset-aset yang dapat dipasarkan dan kapan dilakukan. Untuk ini diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini yaitu return yang diharapkan, risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis. Tahap ini, investor melakukan analisis terhadap suatu aset atau sekelompok aset. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi aset yang salah harga. Yang ketiga, membuat portofolio. Tahap ini dilakukan identifikasi terhadap aset-aset mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. Yang keempat, mengevaluasi kinerja portofolio. Tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap return yang diharapkan maupun terhadap risiko yang ditanggung. Kemudian, yang kelima, merevisi portofolio. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan revisi atau perubahan terhadap aset-aset yang membuat portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi. Menurut teori pasar modal
Menurut Body Can dan Mersus, proses penanaman modal melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu penetapan tujuan keuangan, yang kedua pemahaman risiko toleransi, yang ketiga diverifikasi portofolio, keempat pemilihan instrumen, yang kelima pemantauan dan penyesuaian, yang keenam penilaian kinerja dan investasi, dan yang ketujuh pendidikan dan informasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana permodalan seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah dalam proses investasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Keempat, melakukan revisi portofolio, dan yang kelima evaluasi kinerja portofolio. Baik, itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.